Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa hari ini hidup sepenuh hati, karena hidup sekali harus jadi inspirasi. Saya hari ini ingin berbicara tentang konsistensi. Seringkali kita berusaha mengikuti seminar ini, kemudian juga mengikuti rekoleksi atau retret, dan berdoa, tetapi tidak banyak perubahan dalam hidup kita. Juga tidak banyak perubahan dalam diri orang-orang yang kita ingin supaya berubah. Dan ada banyak hal yang coba dilakukan, tapi yang paling utama kita mesti mengerti mengapa hal itu terjadi, supaya kemudian kita bisa mencari cara untuk bisa berubah, bertumbuh menjadi semakin baik, tidak tetap sama saja. Badan kita ini mulai dari kepala, leher ke bawah, itu memang didesain, diciptakan untuk mudah beradaptasi terhadap perubahan. Kalau kita ganti pola makan, itu bisa langsung kurus atau bisa langsung gemuk. Cepat sekali perubahannya. Kalau kita tidak mengurangi makan, bertambah berat badannya cepat. Atau kalau kita sakit, terkena gula darah tinggi berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya badan kita menjadi kurus. Itu terjadi karena memang susunan badan mulai dari leher ke bawah ini didesain untuk cepat berubah. Berbeda dengan otak kita. Otak kita memang diciptakan untuk kestabilan. Dan itu memang fungsinya seperti itu. Kalau otak kita juga seperti badan, begitu makan, lalu otak kita berubah, wah ya kacau kita ini. Tidak bisa stabil. Artinya adalah bahwa untuk mengubah mindset, mengubah perilaku, itu membutuhkan konsistensi. Usaha yang tekun, konsisten, terus-menerus. Nah, baru kemudian mindset kita mengalami perubahan. Itu pun tidak banyak. Maka mengharapkan hasil yang cepat dalam sebuah perubahan mindset, yang kemudian kelihatan dalam perubahan tingkah laku, itu tidak mudah. Yang pertama-tama perubahannya bukan pada apa yang kelihatan dan apa yang kelihatan di bagian leher ke bawah. Tetapi perubahan yang terjadi di dalam pikiran. Maka perlu mengadakan perubahan konsisten dari pola pikir. Nah, cara berpikir kita itu ada polanya. Dan pola ini dibentuk oleh keyakinan-keyakinan, informasi-informasi, memori-memori yang kita dapat sejak kecil. Dari orang tua, dari lingkungan, dari pendidikan, dari pengalaman. Dan itu kemudian pelan-pelan membentuk sebuah pola dalam cara berpikir kita. Dan itu sifatnya kurang lebih stabil, karena juga dibentuk bertahun-tahun. Maka kalau mau mengubahnya, kita juga harus sabar. Yang pertama, harus mencoba berani melepaskan keyakinan-keyakinan lama. Seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Anggur baru harus ditempatkan pada kantong kulit yang baru. Mindset harus diubah. Pertama-tama perubahannya adalah mengosongkan dulu.
berani melepaskan keyakinan-keyakinan lama yang keliru. Misalnya, Tuhan itu kejam, Tuhan itu menghukum. Nah, itu harus dilepaskan. Contohnya begitu. Lalu diganti dengan Allah adalah kasih, 100% kasih, selalu kasih. Nah, tapi tidak gampang mengubahnya karena selama ini pengalaman mengatakan lain. Seringkali saya merasa terhukum. Dan seringkali juga masyarakat atau orang tua mengatakan, nah itu karena kamu berdosa, Tuhan menghukum kamu. Nah, itu sudah menjadi keyakinan. Mengubahnya tidak mudah. Kenyataan bahwa Yesus datang menebus dosa, aku datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengampuni, bukan untuk menghakimi, tetapi melepaskan dosa. Sulit sekali berubah, tetap saja kalau merasa dihukum, merasa bersalah, kemudian kadang-kadang ketika merasa bersalah itu, ketika kemudian sakit, itu dihukum oleh Tuhan, padahal kemungkinan sakitnya karena kita kepikiran negatif, bukan Tuhan yang menghukum. Tapi sulit sekali mengubahnya. Maka harus berani, artinya mengkalibrasi, melepaskan dulu, membongkar dulu, kemudian menyusun kembali sedikit demi sedikit. Nah, ini pekerjaan yang tidak sebentar dan tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan dan gambaran serta kesadaran akan mindset yang benar. Nah, ini ada dua hal yang perlu dikerjakan. Menyadari bahwa ada yang keliru dalam apa yang kita yakini begitu lama, lalu kemudian dilepaskan, dan kemudian mencoba mengerti dan menyadari kebenaran-kebenaran baru yang pelan-pelan kemudian kita susun kembali, dan kemudian diatur, disesuaikan, disinergikan dengan keyakinan-keyakinan lama. Lalu terjadilah sebuah perubahan. Tetapi yang paling penting, menyadari bahwa yang saya pikirkan itu bukan saya yang memikirkan. Antara saya yang mikir dengan apa yang saya pikirkan, itu dua hal yang berbeda. Apa yang saya pikirkan ini bisa diruntuhkan, tapi saya yang memikirkan masih tetap bisa utuh. Malah kemudian mulai berkurang isinya. Nah, pada waktu itulah kemudian kita bisa mengisi dengan pikiran-pikiran, dengan memori baru, dengan mindset baru. Nah, lalu terjadilah perubahan, transformasi. Maka belajar untuk menjadi sadar, kemudian menerima kenyataan apa adanya, itu sangat penting. Karena kemudian di situ ada perubahan dalam cara berpikir. Karena biasanya ketika kita berpikir, kita menggunakan data lama dan kurang terbuka terhadap realitas yang kita hadapi pada saat ini, sekarang ini. Maka latihan untuk selalu hadir dalam setiap peristiwa sepenuhnya, sepenuh hati, itu akan mengubah. Tetapi harus pelan-pelan, sabar, dan tekun. Perlu ada momen yang khusus, latihan kesadaran yang intensif cukup lama. Sehari, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu pelan-pelan kemudian akan membentuk sebuah kesadaran baru, mindset yang baru, dan kemudian mengalir pada transformasi, pada perubahan tingkah laku, tutur kata, maupun juga cara berpikir. Dan ini menentukan kebahagiaan kita. Menentukan juga cara kita merespon. Menentukan juga cara kita mengolah batin kita. Sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh perasaan atau pikiran, melainkan menguasainya.
Lalu hidup atas dasar kesadaran, atas dasar iman, atas dasar kasih. Nah, disitulah kemudian perubahan terjadi. Kalau tidak, kita akan kembali lagi kepada pola pikir lama, kebiasaan lama. Maka, sungguh sebuah kebenaran. Penelitian yang mengatakan bahwa kebanyakan, lebih dari 75% di antara kita melakukan hal yang sama setiap hari dengan perubahan yang sangat kecil saja. Kecuali kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh melatih diri untuk lebih inisiatif, lebih kreatif, dengan sadar menyadari bahwa pola tingkah laku, pola pikir itu berdasarkan bentukan dari masyarakat, dari pengalaman masa lalu, dari trauma-trauma yang sebetulnya ketika disadari bisa dilepaskan. Dan kalau bisa dilepaskan, bisa diganti. Tetapi memang kita membutuhkan kesadaran itu. Maka penting sekali latihan kesadaran. Dan juga menjaga jarak antara saya dan yang saya pikirkan. Sehingga saya tidak dikuasai oleh pikiran, tetapi mengatur, menata, dan menguasainya. Nah, pada waktu itu, kemudian transformasi bisa terjadi. Maka mari kita tekun, setia, melatih kesadaran, banyak berdoa, banyak bersyukur, dan hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Hadir dengan sepenuh hati, mencintai. Nah, itu bisa mengubah segalanya. Tetapi terutama dengan sadar bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan menolong kita untuk terus-menerus bertumbuh menjadi makin baik, menjadi versi terbaik kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.